Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwahan. Asal usul ruwahan. Sebelum kita membahas ruwahan, di saat manusia semakin jauh dari masa kenabian dan masa sahabat, maka muncullah berbagai perkara yang dilaksanakan kaum muslimin yang dianggap sebagai suatu amalan yang mulia dan berpahala. Dengan tidak melihat akar sejarah kemunculan peristiwa tersebut, sebelum Islam datang ke tanah Jawa, masyarakat Jawa terlebih dahulu telah menganut berbagai paham, aliran, dan kepercayaan. Di antaranya adalah animisme, dinamisme, dan Hinduisme. Setelah Islam datang, mereka masih tetap menganut dan memegang kepercayaan ini, sehingga bercampur baur antara paham Hinduisme dan ajaran Islam. Salah satu kepercayaan dan keyakinan yang masih mereka anut adalah kebiasaan tradisi ruwahan atau sedekah arwah. Pada bulan Sa'ban atau bulan ruwah, istilah Jawa, menjelang Ramadan, dan hal ini tidak hanya diyakini masyarakat Jawa, tetapi masyarakat Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, ikut-ikutan mengamalkan ritual tradisi Acara ruwahan tersebut setiap tahunnya selalu diperingati oleh mereka, terutama di penghujung bulan Sa'ban. Alasan mereka adalah untuk mengenang arwah keluarga atau orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Mereka meyakini bahwa pada bulan Sa'ban menjelang Ramadan, arwah-arwah keluarga mereka datang ke rumah mereka untuk meminta disedekahi atau sekedar bersilaturahmi. Acara ruwahan tersebut dengan mengundang masyarakat atau orang kampung yang dibungkus dengan pembacaan Yasin, tahlil bersama, kirim-kirim Fatihah kepada arwah-arwah yang telah meninggal, dan ditutup dengan doa bersama serta diakhiri dengan santapan atau jamuan makan malam bersama. Rutinitas ritual seperti ini selalu dikerjakan oleh mereka berulang-ulang setiap tahunnya. Bagaimanakah sebenarnya hukum ruwahan ini dalam kacamata Quran dan hadis serta fatwa para ulama? Baiklah, mari kita bacakan untuk selanjutnya. Asal-usul ruwahan. Kata ruwahan berasal dari nama Jawa yang diberikan pada bulan Sa'ban, yaitu bulan ruwah. Nama itu sendiri terkait dengan kata ruh atau jamak dari arwah dan memberikan gambaran tujuan ritual dan ritus ini yang tidak lain mengirimkan doa kepada roh-roh yang telah meninggal dunia. Ruwahan berasal dari ajaran agama Hindu yang percaya dengan roh-roh, maka wajar jika sebelum datangnya Islam, masyarakat Jawa umumnya dan masyarakat Sumsel khususnya sudah melakukan ruwahan ini. Roh-roh nenek moyang dipercayai pada bulan puasa ingin pulang ke rumah anak dan cucu mereka, sehingga perlu upacara pemanggilan roh-roh dengan bersedekah. Menurut mantan Ketua MUI Sumsel, Abdul Muhaimin LC, setelah Islam datang dan berkembang pada paham ini secara perlahan dibasmi, tetapi tidak bisa dibasmi secara tuntas, bahkan hingga kini masih jalan. Oleh sebab itu, secara perlahan pula, tradisi ruwahan ini diperbaiki dengan mendoakan orang yang meninggal dunia. Rangkaian upacara pun diganti dengan yasinan bersama, tahlilan bersama, kirim Fatihah, kirim doa, dan makan bersama untuk menjamu para undangan. Beberapa daerah di Sumsel, menurut Muhaimin LC, masih banyak masyarakat yang melakukan ruwahan. Ada yang masih melaksanakan paham dulu, menganggap arwah itu harus dipuji, perlu sedekah pemanggilan arwah, dan sebagainya. Kalau sudah begini namanya musyrik. Sudah menjadi tradisi
setiap menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Sumsel khususnya dan masyarakat Jawa pada umumnya mengadakan ruahan, sedekah, arwah dengan mengundang orang banyak untuk yasinan bersama. Ruahan dimaksudkan untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Perayaan dan peringatan ruahan ini lazimnya dilakukan di rumah-rumah atau di masjid-masjid. Biasanya usai ruahan, mereka pun mengunjungi makam orang tuanya dan sanak keluarga yang telah mendahului atau ziarah. Ruahan bukanlah merupakan ajaran Dianul Islam, tetapi merupakan tradisi animisme, dinamisme, dan ajaran Hinduisme yang telah mengkultus sejak sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sebagian masyarakat ada yang masih melakukan ruahan ini baik di rumah masing-masing atau di kampung-kampung. Ada yang menggelar acaranya sendiri-sendiri di rumah dengan mengundang masyarakat banyak. Ada pula yang melakukan secara bergotong royong, yakni digelar di satu rumah, tetapi pelaksanaannya adalah masyarakat sekampung atau daerah tertentu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, masyarakat ramai-ramai ruahan. Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang berakar. Setiap menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Sumsel pada khususnya dan masyarakat Jawa pada umumnya mengadakan ruahan. Istilah Jawa sedekah arwah, dengan mengundang orang banyak untuk yasinan bersama, tahlil bersama yang diulang-ulang hingga ratusan kali yang dipimpin oleh Pak Kiai atau Pak Lebay. Pelaksanaan ruahan ini sebagian dilaksanakan di rumah-rumah dan sebagian dilaksanakan di masjid. Adapun ritual yang dibaca selama pelaksanaan ruahan adalah pembacaan yasinan plus tahlilan bersama, kirim-kirim Fatihah bersama, dan doa bersama, kemudian diakhiri santap malam bersama ala Prancisan. Pengiriman bacaan tahlil dan yasin kepada roh-roh merupakan kebiasaan yang diulang-ulang setiap tahunnya menjelang atau mendekati Ramadan, yang pahalanya menurut mereka dikirimkan kepada roh-roh atau arwah-arwah sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Ini merupakan satu tradisi yang tetap diamalkan di kalangan masyarakat awam sampai dengan sekarang. Lazimnya, bacaan yang diucapkan semasa bertahlil ialah sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran yang tertentu. Dengan niat bacaan-bacaan tersebut dihadiahkan atau dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia, terutama sanak keluarganya. Ruahan boleh-boleh saja. Apakah boleh? Menurut segelintir tokoh agama, Pak Ustadz, Pak Kiai, atau Pak Lebay, ruahan bukanlah ajaran Islam, tetapi tradisi jahiliyah. Boleh-boleh saja kita melakukannya, toh diisi dengan hal-hal yang baik dengan niat mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Menurut mereka, ruahan bertujuan positif, mengingatkan akan puasa, mengenang para arwah yang sudah mendahului kita, dan sekaligus mendoakan mereka. Masih menurut mereka, ruahan boleh dilakukan oleh siapa saja dan tidak berdosa, baik untuk orang yang meninggal dunia maupun bagi yang ditinggalkan. Mereka yang mengatakan boleh-boleh saja, tidak berdosa, bertujuan positif, mengenang arwah, mengingatkan akan puasa, diniatkan untuk berdoa dan lain sebagainya, mereka ini adalah setan-setan dari bangsa manusia yang sesat dan menyesatkan, menjerumuskan manusia dalam kubangan syirik dan penyesatan akidah. Di zaman Rasulullah hingga di zaman modern sekalipun, kita akan selalu menjumpai dan mendapati orang-orang yang menghalalkan segala kebatilan yang dikemas dengan label atau jubah Islam agar tampak Islam di mata orang-orang jahil dan awam. Inilah yang saya sebut sebagai setan-setan dari bangsa manusia. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa
Al-aslu fil ibaditi al-man'u. Hukum asal segala ibadah itu adalah terlarang. Hukum asal segala ibadah itu adalah terlarang hingga datang keterangan dalil atau hujah yang memerintahkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan dalam perkara agama yang tidak ada perintah atau contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima. Hadis sahih riwayat Muslim. Juga ancaman beliau, janganlah kamu sekalian mengada-ngadakan urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan yang baru yang tidak dicontohkan Nabi adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Menurut Imam Ibnu Katsir, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ittiba'u as-sunnah, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sia-sialah amalan ibadah yang kita lakukan, bahkan mendapat ancaman siksa neraka. Al-Quran Al-Mulk ayat 2, boleh dilihat. Selanjut, ada beberapa syubhat berkenaan dengan ibadah sedekah ruah yang selalu didengungkan oleh tokoh ahlul bid'ah dan penyembah hawa nafsu sebagai dalil mereka untuk menipu orang awam. Pertama, yang penting niatnya ikhlas. Yang kedua, banyak tokoh umat yang menjalankannya, mustahil bila mereka salah. Ketiga, ibadah atau ruahan itu sudah umum berlaku di masyarakat, mustahil bila salah. Keempat, perbedaan pendapat itu rahmat. Yang kelima, yang penting tidak ada larangan. Semua prinsip di atas adalah sesat dan menyesatkan, ditolak oleh dalil nas yang sahih dan akal yang sehat. Adapun jawabannya, syubhat yang pertama, niat ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat bila amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Silakan baca Al-Quran surat Ali Imran 85 dan hadis yang menerangkan ditolak amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Baik, kita bacakan untuk Al-Quran surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Astagfirullah. Nauzubillah. Oke, kita lanjutkan. Syubhat kedua ya. Tidak menjamin tokoh umat yang tahu dalil meski menerima dan mengamalkannya. Syubhat kedua, tidak menjamin tokoh umat yang tahu dalil mesti menerima dan mengamalkannya. Bahkan banyak tokoh umat yang menolak dan menghalangi kebenaran Islam karena sifat kemunafikan dan kefasikannya. Lihat Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para nabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi mengimpakannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan. Syubhat ketiga, yang benar umumnya orang itu menjalankan kemusyrikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan sesat lagi menyesatkan, bukan umumnya menjalankan tauhid, sunnah, taat kepada Allah dan Rasulullah. Al-Quran
surat Al-An'am ayat 116. Kita cek Al-Quran surat Al-An'am ayat 116 yang artinya, jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti prasangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kita lanjutkan ke subhat keempat. Hadis yang menerangkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat adalah hadis lemah, bahkan sangat lemah, bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih, dan bertentangan dengan akal sehat. Karena fitrah manusia lebih menyukai kerukunan dan persatuan. Ayat Al-Quran surat Ali Imran 1:3. Dan dalil dari sunnah Rasulullah, jamaah itu rahmat sedangkan perpecahan itu azab. Al-Sunnah oleh Ibnu Abi Asim nomor 88, disahihkan oleh Al-Albani. Baik, kita bacakan Al-Quran surat Ali Imran 103 yang artinya, berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kita lanjutkan ke subhat yang kelima. Kaidah yang penting tidak ada larangan. Ini adalah kaidah urusan dunia, bukan urusan ibadah. Misalnya speaker, mobil, pesawat, dan lainnya. Ini halal karena tidak ada larangan. Sedangkan kaidah ibadah ialah asal ibadah adalah haram hingga ada dalil. Adapun perkataan mereka, yasinan kok dilarang? Ahli sunnah tidak melarang membaca yasin karena itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yasinan yang harus dibaca pada hari tertentu dan harus mengumpulkan orang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat maupun daripada para tabiin. Lalu mengapa harus diamalkan? Abu Ibrahim Muhammad Ali bin Abu Talib, Yasinan, Tahlilan, dan Selamatan. Pustaka Al-Ummad, Surakarta 2006, cetakan ketiga, halaman 10-12. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ruwahan apakah menyalahi akidah dan amal ibadah. Orang-orang yang merayakan dan memperingati ruwahan meyakini dan mempercayai bahwa pada bulan Sa'ban, tepatnya menjelang Ramadan, roh-roh atau arwah-arwah nenek moyang atau sanak keluarga mereka dibebaskan oleh Allah untuk melihat keluarganya yang masih hidup karena rindu dan kangen dan minta disedekahi. Dan bila tidak dijalankan dan dilaksanakan, roh-roh atau arwah-arwah tersebut akan marah dan merasuki siapa saja. Ini adalah keyakinan dan kepercayaan yang sesat, lagi menyesatkan, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, karena merusak akidah seseorang. Keyakinan tersebut akan menjurus pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila perbuatan ini tidak ditinggalkan, maka pelakunya dihukumi musyrik. Ruwahan menyalahi ibadah. Ruwahan menyalahi ibadah amalia maqdo maupun ghairu maqdo. Artinya ibadah seseorang dengan dirinya akan tertolak
bila berdasarkan dan bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena salah satu syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal tersebut mutaba'ah, mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, kita cek Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ruwahan dalam kacamata hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis sahih Rasulullah terhadap pelaku yang mengamalkan amalan yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulullah ini. Hadis pertama, barang siapa yang membiasakan suatu perbuatan buruk yang tidak disyariatkan dalam Islam, ia akan mendapat dosa dari perbuatan orang yang melakukan keburukan yang sama setelahnya, dengan dosa yang sama sekali tidak lebih kecil dari dosa-dosa yang dilimpahkan bagi orang-orang yang mengikuti perbuatan itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis kedua, tiap-tiap bid'ah adalah sesat. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Musnad Ahmad. Hadis ketiga, ada 6 perkara orang yang aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 6 perkara orang yang aku laknat, dan Allah juga melaknatnya. Padahal setiap permohonan Nabi itu diperkenankan. Pertama, orang yang menambahi kitab Allah. Kedua, orang yang mendustakan ketentuan Allah. Ketiga, orang yang mengalah kepada pemerintah yang sombong lagi kejam. Keempat, orang yang menghalalkan larangan Allah. Kelima, orang yang menghalalkan dari keturunanku yang Allah haramkan. Keenam, orang yang meninggalkan sunnahku. Hadis riwayat Sunan Tirmizi dan Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis kelima, jauhilah oleh kalian setiap perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis riwayat Sunan Tirmizi nomor 2676, Abu Daud 4 nomor 200, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih wa Daif Al-Jami As-Sokir nomor 2549, dan lihat juga dalam silsilah salihah C6 nomor 526. Hadis ke-6, barang siapa atau siapa saja yang mengada-ngadakan dalam perkara kami ini, perkara agama yang tidak berasal darinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 2697 dalam Al-Sul, dan Sahih Muslim nomor 1718 C18 dalam bab Al-Ukhdiyah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari beberapa hadis di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang melaksanakan ruwahan tidak diterima amalnya, sedekahnya, karena menyalahi perintah Allah dan Rasulullah. Sekalipun niatnya ikhlas, terlebih-lebih jika niatnya karena mengharap ridho manusia, riya, dan pamer kekayaan. Karena amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang ikhlas karena Allah dan mutaba'ah sunnah Rasul, serta bebas dari bid'ah, kurafat, dan syirik. Orang yang melaksanakan ruwahan mendapat laknat dari Allah dan Rasulullah.
Orang yang melaksanakan ruwahan bila tidak bertaubat semasa hidupnya, kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang membakar. Orang yang mengajak dan diajak, yang mengundang dan diundang acara ruwahan, sama-sama memikul dosanya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Fatwa ulama soal ruwahan atau kenduri arwah. Abu Anas Ali bin Husain Abu Luz mengeluarkan fatwa seputar berkumpul guna membaca Al-Quran atau Yasin untuk orang mati. Di antara fatwanya, yang pertama, barang siapa mengumpulkan manusia untuk membaca Al-Quran bersama-sama, kemudian menghadiahkan kepadanya untuk orang-orang yang sudah meninggal, perbuatan ini tidak ada dalilnya dan termasuk bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Yang kedua, apabila para pembacanya diberi upah atas bacaannya, sebagaimana yang sering terjadi di antara mereka, maka perbuatan mereka ini tidak akan mendapatkan pahala, karena mereka membacanya bukan untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi membaca untuk tujuan mendapatkan upah. Demikian pula niat seorang dalam amalnya untuk tujuan duniawi akan membatalkan amalannya tersebut. Suatu bacaan Al-Quran akan mendatangkan manfaat apabila tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dari yang membacanya maupun yang mendengarkannya, dan harus pula dikerjakan dengan tata cara yang telah disyariatkan, bukan dengan tata cara yang diada-adakan dengan lagu-lagu yang dibuat-buatkan oleh orang-orang bodoh yang menjadikannya sebagai amalan bid'ah. Bacaan dengan cara ini dengan menghadiahkan pahalanya untuk orang sudah mati, termasuk perbuatan bid'ah yang tidak mendatangkan pahala. Keempat, wajib bagi muslim meninggalkan perbuatan semacam ini. Bila menginginkan suatu manfaat bagi orang yang sudah meninggal, hendaknya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam berbagai dalil, dari mulai mendoakan agar Allah mengasihi mereka, bersedekah atas nama mereka dengan tidak mengumpulkan orang kampung. Inilah yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Adapun suatu perbuatan yang tidak berdasarkan pada dalil syar'i termasuk perbuatan bid'ah yang sesat. Fatwa Syekh Al-Fausun Nur Alat Darbi Juz 1 Idat Faiz Musa Abu Syeikah. Yang kelima, membaca Al-Fatihah lalu dikirimkan kepada orang yang telah meninggal. Tidak saya dapatkan adanya nas hadis yang membolehkannya. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak diperbolehkan membaca Al-Fatihah atas orang yang sudah meninggal, karena suatu ibadah tidak boleh dikerjakan sehingga ada suatu dalil yang menunjukkan ibadah tersebut. Kita cek Al-Quran surat As-Sis surah 21. Al-Quran surat As-Sis surah 21, yang artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan atau diridhoi oleh Allah? Seandainya tidak ada ketetapan yang pasti tentang penundaan hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan dapat azab yang sangat pedih. Al-Quran surat Aisyah surah ayat 21. Kita lanjut ke yang keenam. Adapun mengupah orang untuk membacakan Al-Quran, kemudian pahalanya diberikan untuk orang yang telah meninggal, termasuk perbuatan haram,
dan tidak diperbolehkan mengambil upah atas bacaan yang dikerjakannya. Barang siapa yang mengambil upah atas bacaan yang dilakukannya, maka ia telah berdosa dan tidak ada pahala baginya, karena membaca Al-Quran termasuk ibadah, dan suatu ibadah tidak boleh dipergunakan sebagai wasilah untuk mendapatkan tujuan duniawi. Al-Quran Surat Hud 15. Al-Quran Surat Hud ayat ke-15, yang artinya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Al-Quran Surat Hud ayat 15. Pendapat Imam. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Syarah Muslim, yaitu adalah bacaan Al-Quran yang pahalanya dikirimkan kepada mayat, maka pendapat yang mansur dalam mazhab Syafi'i ialah amalan tersebut tidak akan sampai kepada mayat. Sebagai dalilnya, Imam Syafi'i dan para pengikutnya mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu tidak akan memperoleh melainkan pahala daripada daya usahanya sendiri. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal usahanya kecuali 3 daripada amalnya: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan oleh anak laki-laki dan perempuan yang soleh yang berdoa untuk si yang meninggal. Hadis Imam An-Nawawi, Syarah Muslim juz 1 halaman 9. Imam Nawawi dalam kitabnya Taklimatul Majmu' Syarah Mushadzab, dia mengatakan adalah membaca Al-Quran dan mengirimkannya sebagai pahala untuk seseorang yang mati tidak akan sampai kepada mayat yang dikirimkan, menurut jumhur ulama dan Imam Syafi'i. Keterangan ini telah diulang beberapa kali oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Muslim 102, kitab Az-Zubuki Taklimatul Majmu' Syarah Muhadzab J10 halaman 426. Pembahasan ketiga, Al-Hayzami di dalam kitabnya Al-Fatwal Kubra Al-Fiqhiyah berkata, seseorang yang telah meninggal dikubur tidak boleh dibacakan kepadanya apapun berdasarkan terangan yang mutlak dari ulama mutakadimin terdahulu, yaitu bacaan yang disedekahkan kepada si mati adalah tidak akan sampai kepadanya karena pahala bacaan tersebut untuk pembacanya. Pahala yang diperoleh hasil dari suatu amalan yang telah dibuat oleh orang yang beramal tidak boleh dipindahkan kepada orang lain berdasarkan firman Allah, dan manusia tidak akan memperoleh kecuali pahala dari hasil usahanya sendiri. 103 Al-Haytami Al-Fatwal Kubra Al-Fiqhiyah jilid 2 halaman 9. Pembahasan keempat, Imam Muzani di dalam kitabnya Hamizi berkata, Rasulullah SAW telah memberi tahu sebagaimana yang telah diberitakan dari Allah bahwa dosa seseorang akan menimpa dirinya sendiri, seperti halnya sesuatu amal yang telah dikerjakan adalah hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, dan ia tidak dapat dikirimkan kepada orang lain. Al-Syafi'i
Al-Um jilid 7 halaman 269. Bahasan yang kelima, Imam Al-Qasin di dalam kitab tafsirnya mengatakan, dan yang mansur di dalam mazhab Syafi'i adalah bahwa bacaan Al-Quran yang pahalanya dikirimkan kepada mayat adalah tidak dapat sampai kepada mayat yang dikirimkan. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan sebagai berikut: maka seseorang tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari hasil usaha orang lain. Lihat tafsir Jalalain juz 2 halaman 197. Maka seseorang tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari hasil usaha orang lain. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsirul Quranul Azim telah menafsirkan surat An-Najm ayat 39 sebagai berikut, yaitu sebagaimana dosa seseorang tidak boleh menimpa atas orang lain, begitu juga seseorang manusia tidak memperoleh pahala ganjaran melainkan dari hasil usaha amalnya sendiri. Dan berdasarkan tafsir Quran surat An-Najm ayat 39 ini, Imam Syafi'i radhiyallahu an dan para ulama yang mengikutinya telah mengambil kesimpulan bahwa pahala bacaan yang dikirimkan kepada mayat adalah tidak akan sampai kepadanya karena amalan tersebut bukan dari hasil usahanya sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan dan menganjurkan umatnya agar mengamalkan pengiriman tahlil atau doa selamat. Sekiranya amalan tersebut memang satu amalan yang digalakkan, tentunya mereka mengamalkannya terlebih dahulu. Demikianlah beberapa pendapat ulama Syafi'iyah tentang amalan bertahlil, beryasin, dan pengiriman pahala bacaan kepada si mati adalah tidak akan sampai kepada si mati atau roh yang dikirimkan. Para ulama telah bersepakat bahwa pengiriman pahala melalui bacaan tidak akan sampai kepada roh yang dikirimkan karena bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39. An-Najm ayat 39. Akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sedekah seorang anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal. Bagaimana sedekah seorang anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berbicara panjang lebar soal sedekah ini dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, khususnya di dalam surat Al-Baqarah. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW, bagaimana tata cara bersedekah dan kepada siapa sedekah itu diberikan. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam hadis. Tetapi ketika sedekah itu diletakkan bukan pada tempatnya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, atau dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu, semisalnya bulan Sa'ban ataupun bulan Ruwah, dan tempat tertentu semisalnya di rumah atau di masjid, dan dengan cara tertentu berkumpul bersama-sama dengan membaca Yasin bersama, pengiriman Al-Fatihah kepada orang-orang mati secara bersama, apalagi bila sedekah tersebut dikaitkan dengan kehadiran atau kedatangan arwah-arwah atau roh-roh keluarganya, semacam kepercayaan bahwa pada bulan Ruwah atau Sa'ban keluarga mereka yang telah mati datang ke rumah mereka untuk minta didoakan atau disedekahi dan lain sebagainya, maka hal ini bukan termasuk perbuatan sunnah yang diajarkan Rasulullah, tetapi perbuatan bid'ah yang sesat dan mungkar. Berikut ini akan kami jelaskan bagaimana seharusnya seorang anak berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibuku wafat dengan tiba-tiba atau mendadak, dan saya kira kalau sekiranya beliau sempat berbicara, niscaya beliau akan bersedekah. Maka apakah beliau akan mendapatkan pahala kalau saya bersedekah untuknya, dan apakah saya pun akan mendapatkan pahala? Jawab Nabi, ya, bersedekahlah untuknya, yakni atas namanya. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1388 dan 2760 diakhir oleh Albani. Hadis di atas tegas sekali bahwa sedekah anak untuk orang tuanya yang telah wafat sampai pahalanya kepada orang tua, dan anak yang bersedekah pun akan mendapat pahala. Dari sini kita mengetahui bahwa sangat beruntung bagi mereka para orang tua yang mempunyai anak yang banyak dan semuanya soleh-solehah. Adapun sedekah orang lain yang bukan anaknya berupa pengiriman Fatihah, pengiriman doa tidak akan sampai kepada si yang meninggal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang atau orang tua adalah hasil usahanya, dan anaknya adalah dari hasil usahanya. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Ustadz Abdul Hakim berkata dalam bukunya bahwa seseorang tidak akan mendapat pahala atau ganjarannya kecuali atas hasil usahanya sendiri, sedangkan anak adalah masuk ke dalam usaha orang tuanya, bahkan sebaik-baiknya usaha mereka. Oleh karena itu anak masuk ke dalam keumuman ayat di atas. Abdul Hakim bin Amir Abdad, Minanti, Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Darul Qalam, cetakan 3 2004 dan halaman 30. Juga dari ganjaran anaknya. Ringkasnya, setiap amal soleh yang dikerjakan anak, maka kedua orang tua akan mendapatkan ganjarannya, meskipun tidak diperuntukkan bagi kedua orang tuanya. Dan ini khusus anak terhadap orang tuanya, bukan dari orang lain. Adapun orang lain tidak akan sampai pahalanya, tidak bisa atau tidak akan sampai seseorang yang bukan anak kandung memberikan atau menghadiahkan pahala amal solehnya atau ibadahnya kepada orang-orang yang mati, seperti bersedekah atau namanya, atau menghajikannya, atau mempuasakannya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apabila anak bersedekah atas nama kedua orang tuanya yang telah wafat atau salah satu dari kedua orang tuanya, pahalanya akan sampai kepada mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Anak yang menghajikan orang tuanya yang masih hidup tetapi sudah tidak kuat karena disebabkan usia tua atau sakit menahun. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Atau anak yang menghajikan orang tuanya yang telah wafat. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir menegaskan dalam kitab tafsir ketika menafsirkan surat An-Najm ayat 39, yaitu sebagaimana seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, demikian juga seseorang tidak akan memperoleh ganjaran pahala kecuali apa-apa yang telah ia usahakan untuk dirinya sendiri. Tafsir Ibnu Katsir. Dan dari ayat yang mulia ini, Al-Quran surat An-Najm ayat 39,
Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya telah mengeluarkan hukum bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai hadiah pahalanya kepada orang-orang yang telah mati atau meninggal, karena bacaan ini bukan dari amal mereka dan usaha mereka. Oleh karena itu, Rasulullah tidak pernah mensunahkan, membolehkan umatnya untuk menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada orang-orang yang telah mati, dan tidak juga memberikan irsyad, petunjuk kepada mereka sahabatnya, baik dengan nas dalil yang tegas dan terang, dan tidak juga dengan isyarat, sampai-sampai dalil isyarat pun tidak ada, dan tidak dinukil dari seorang pun sahabat bahwa mereka ada mengirim bacaan Quran kepada orang yang telah mati. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita mengerjakannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan boleh-boleh saja berkirim pahala bacaan kepada orang telah mati daripada ngobrol ngalor ngidul atau main geplek ya dan lain sebagainya, mereka ini adalah orang-orang setan-setan dari bangsa manusia yang sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya Qul malu wal banu nazinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika zawaban wa khairun amalan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Tetapi amalan-amalan, ulang kembali, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik dan menjadi harapan. Dari Aisyah radhiyallahu an dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak seseorang itu adalah dari hasil usahanya. Bahkan sebaik-baiknya usaha atau orang tua, maka bolehlah kamu memakan dari harta-harta mereka. Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dari jalan Aisyah. Beberapa ibadah khusus yang dapat dikerjakan oleh anak kandung untuk orang tuanya. Pertama, sedekah. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi, sesungguhnya ibuku wafat dengan tiba-tiba dan saya kira kalau beliau sempat berbicara, niscaya beliau akan bersedekah untuknya. Apakah beliau akan mendapatkan pahala kalau saya bersedekah untuknya dan saya pun mendapat pahala? Jawab Nabi SAW, iya, bersedekahlah untuknya. Kedua, puasa nazar. Dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati meninggalkan puasa, hendaklah walinya anaknya menggantikan puasanya. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1452 dan Muslim 3/155. Ketiga, menghajikan orang tuanya. Seorang wanita dari suku Katsam meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, berkata, wanita tersebut, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji yang Allah fardukan kepada
bapakku yang telah lanjut usianya, yang tidak sanggup lagi untuk duduk di atas kendaraan. Berkata Abdullah bin Abbas, kejadian tersebut pada waktu ibadah haji wada. 115. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1513, 1854, 1855, 4309 dan 6228. Hadis sahih riwayat Muslim 4/106. Dari uraian dan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan sedekah ruah atau sedekah arwah yang dikaitkan dengan bulan Sa'ban atau bulan ruah. Islam mengajarkan kepada kita sedekah di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja, terutama pada orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak yatim, yatim piatu, atau orang-orang terlantar dan lain sebagainya. Islam mengajarkan kepada kita, Rasulullah SAW berkata, doanya anak yang soleh, sedekahnya anak, akan sampai pahalanya pada orang tuanya yang telah meninggal. Sementara doa, sedekah, dan kiriman pahala orang lain tidak akan sampai kepada si yang meninggal. Sedekah yang dikait-kaitkan atau dihubung-hubungkan dengan bulan ruah atau Sa'ban, perbuatan tersebut bukan menjadi sunnah tetapi bid'ah, dan sedekahnya seorang anak yang dikaitkan dengan kehadiran roh-roh atau arwah-arwah nenek moyang mereka atau keluarga mereka ke rumah mereka, maka perbuatan atau keyakinan-keyakinan tersebut akan menjerumuskan pelakunya pada perbuatan musyrik dan dapat merusak akidah. Ruwahan bukanlah ajaran Islam, tetapi bersumber dan berasal dari ajaran Hinduisme. Hendaklah kita jangan mengikuti perkataan-perkataan orang-orang fasik yang menghalalkan segala kebatilan demi mengikuti hawa nafsu mereka. Sesungguhnya mereka itu sesat dan menyesatkan. Ajaran Islam telah sempurna dan tidak memerlukan tambahan lagi, dan barang siapa dengan sengaja menambah-nambahi ajaran Islam, sesungguhnya mereka telah durhaka pada Allah dan Rasul-Nya. Penulis Basruddin bin Nurdin Salih Suhaimin tentang Rasul tidak mengajarkan yasinan, tahlilan, dan ruwahan. Diterbitkan oleh Mujahid. Cetakan pertama, Jumadil Ula 1431 Hijriah, Mei 2010.